Saya merasa kemuliaan Tuhan selalu bersama-sama dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan saya percaya kembali kita dikumpulkan malam hari ini bukan satu kebetulan, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ada yang malah dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, namun waktu ini kita gunakan untuk memanggil nama Tuhan. Waktu ini kita boleh gunakan untuk belajar di kakinya. Saya hanya sebagai seorang alat Tuhan saja. Bukan siapa-siapa. Hanya satu alat yang tidak ada arti. Tapi saya percaya ketika Tuhan ditinggikan, saudara turut terberkati. Saya juga terberkati. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai Salomo. Yang lalu kita sudah bahas sampai pasal 5 sebenarnya. Tapi sebenarnya ketika saya review, kita baru sampai di pasal yang ketiga, 4. Yang kita hanya ambil beberapa bagian penting. Namun saat ini pasal 5 kita masuk dalam kitab 1 Raja-Raja. Sehubungan dengan persiapan untuk mendirikan bait suci. Di pasal 6, bagaimana Salomo mendirikan bait sucinya. Pasal 7, istana Salomo dan benda-benda. Dan pasal 8, pentabisannya dan doa Salomo. Saudara perhatikan di sana. Semua ini menunjukkan bagaimana Tuhan sangat menghormati manusia. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana sehebat-hebatnya kita menghormati Tuhan. Sebagaimana jauh kita punya kehormatan, kita punya semua yang dapat kita lakukan. Tuhan sangat menghargai kita. Di pasal 5 ini, mengenai persiapan untuk mendirikan bait suci, diawali dengan kata ini, Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Ini Hiram ini Raja Tirus. Saya lihat kenapa nama Hiram ini dicatat di dalam Alkitab untuk dan beberapa komentar saya coba untuk melihat siapa Hiram ini sebenarnya. Dan saya terkesan melihat keturunan Hiram. Maaf saya tidak dapat pampangkan di sini. Tetapi ternyata Hiram ini adalah keturunan dari salah seorang yang Tuhan pernah pakai untuk membangun Ka'bah di kitab Keluaran. Tuhan tunjuk orang-orang yang akan digunakan di dalam pembangunan Ka'bah ini. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-36, kita mulai dari pasal 35. Coba perhatikan ini, dia bilang begini, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhi dengan roh Allah dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasuh batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar.
Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Untuk seorang yang ahli di dalam bidang batu dan kayu, itu adalah Bezalel bin Uri bin Hur, itu dari suku Yehuda. Dan di dalam catatan beberapa yang saya cari, saya lihat karena saya terpengaruh dengan ini Hiram. Kenapa Hiram ini orang Tirus Tuhan bisa gunakan untuk membangun Ka'bah? Sebenarnya orang Israel mereka tidak suka bergabung dengan bangsa-bangsa kafir. Namun sekarang Tuhan menggunakan orang kafir. Begitu saya lihat beberapa komentar sehubungan dengan Hiram ini, ternyata Hiram ini, dia ini adalah keturunan dari Bezalel. Bezalel ini dia punya istri itu orang Tirus memang. Jadi si Hiram punya nenek moyang itu si Bezalel. Jadi kepintaran, kepandaian yang dimiliki oleh kakeknya ini diturunkan sampai kepada raja ini, Hiram. Makanya tidak heran Daud dari suku Yehuda bersahabat dekat dengan Hiram. Karena memang Hiram ini dari keturunan Bezalel, itu keturunan Yehuda. Jadi mereka ini masih dekat. Masih karib. Makanya di dalam cerita ini Hiram ini, Raja Tirus ini muncul untuk melaksanakan tugas sehubungan dengan kepandaian batu dan kayu. Ini Hiram. Dan Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka untuk membangun rumah Tuhan, Ka'bah ini. Dengan perlengkapan-perlengkapan yang sudah dibangun, yang sudah disiapkan oleh Daud. Dia katakan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya. Oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Alasan mengapa Daud tidak dapat membangun Ka'bah. Kalau kita lihat ke belakang, dalam catatan, Daud itu hanya membunuh, orang yang dia bunuh pertama hanya Goliat. Sesudah itu tidak ada sejarah Daud membunuh orang. Sesudah Goliat ada siapa? Dengan tangannya sendiri maksud saya. Orang yang dia bunuh dengan tangannya sendiri itu hanya Goliat. Di luar itu tidak dengan tangannya. Malah pejabat-pejabatnya, pasukan panglima-panglima yang membunuh orang-orang ini. Tetapi Tuhan sendiri katakan, Daud, tangan kamu penuh dengan darah. Tapi di dalam keterangan Salomo ini, kepada Hiram, jelas dia katakan, ini pesan yang Tuhan sampaikan melalui Salomo untuk disampaikan kepada Hiram. Dia katakan, dia tidak dapat membangun rumah karena musuh-musuhnya memerangi dia. Saudara lihat ini. Tuhan dalam hal ini, dia adalah orang yang profesional. Tuhan kita adalah profesional. Saya ingat dulu waktu saya kerja menjadi seorang guru. Atasan saya sering pesan begini, kalau kalian punya masalah di rumah, jangan datang kerja. Dia selalu pesan itu. Kalau punya masalah di rumah, jangan datang kerja. Dan saya berpikir, kenapa dia pesan seperti itu? Dan akhirnya saya sendiri rasa, kalau kita punya beban di rumah, pekerjaan itu nggak akan beres. Itu pasti. Tuhan sudah ajarkan itu di Alkitab. Daud tidak boleh membangun rumah Tuhan karena dia banyak masalah, banyak musuh. Jangan sampai gangguan-gangguan musuh ini dan pikiran dia tidak konsentrasi lagi kepada objek tugasnya yang mulia, membangun Ka'bah Tuhan, membangun rumah Tuhan. Itu sama dengan kita di dalam jemaat.
Kalau saudara menjadi penilik jemaat, seorang penilik rohani, bereskan semua masalah. Jangan sampai masalah itu digunakan setan untuk dapat menggagalkan pekerjaan mulia yang Tuhan serahkan ke dalam tangan. Di dalam rumah tangga pun demikian. Sebelum kita masuk di dalam satu hari pekerjaan tanggung jawab kita, bereskan segala sesuatu itu di pagi-pagi di dalam hubungan kita dengan Tuhan, supaya semua pekerjaan yang Tuhan telah siapkan bagi kita itu dapat terlaksana dengan baik. Karena semua pekerjaan yang Tuhan izinkan kita pegang, itu adalah pekerjaan kudus. Ingat, Paulus katakan, engkau bukan hanya bertuan kepada manusia, tapi Tuhan adalah Tuanmu. Kita bukan bekerja saja hanya bagi pemerintah-pemerintah, tapi kita bekerja kepada Tuhan. Dia pesan itu kepada Timotius, di bawah tuntunan Roh Kudus. Jadi semua pekerjaan, apapun latar belakang pekerjaanmu, ingat, pekerjaan itu adalah kudus yang Tuhan serahkan di dalam tanganmu, yang harus engkau bereskan dengan pikiran yang sudah memiliki damai dengan Tuhan. Kalau tidak, pekerjaan terbaik pun sekalipun, itu akan rusak di tangan kita. Salomo katakan ini kepada Hiram. Dia peringatkan, dia katakan, ini hal karena bapak saya banyak masalahnya. Dan sesudah di ayat 7, Hiram mendengar pesan Salomo itu. Ia sangat bersuka cita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan padaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kendaki. Dan saudara, singkat cerita, Hiram di dalam kebijaksanaan yang diturunkan oleh nenek moyangnya, yang itu adalah titipan Allah bagi nenek moyangnya ini. Makanya saudara, umat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita setia, yang akan menuai setiap perbuatan kita hari ini adalah anak-anak dan cucu-cucu kita ke depan. Seringkali apa yang kita buat hari ini, yang terbaik yang kita lakukan, belum tentu kita yang menikmatinya. Ada kadangkala Tuhan berkat yang Dia berikan kepada kita dari hasil hubungan kita dengan Dia, itu sementara Dia siapkan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita ke depan. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara meminta berkat kepada Tuhan, kita bukan hanya meminta berkat untuk kita nikmati selama 70 tahun paling kurang, atau 90 tahun kita di atas bumi ini. Tapi Tuhan merancangkan berkat itu untuk anak-anak dan cucu-cucumu. Makanya jangan kita menyerah dan kita kecewa ketika kita berdoa minta berkat. Sepertinya Tuhan tidak menjawab berkat doa saya. Di mana berkat yang dapat saya nikmati? Ingat pelajaran ini. Tuhan ajarkan bahwa ada kalanya Tuhan tidak izinkan berkat itu kita langsung yang pegang. Dia izinkan anak-anak dan cucu-cucu kita yang akan memilikinya. Saudara lihat, salah satu juga cerita Hiram, Raja Tirus ini, dan juga Salomo. Daud berusaha dengan segenap tenaga, dia mau lihat hasil usahanya, tapi Tuhan membatasinya. Dia katakan, yang akan lakukan itu anak, bukan kamu. Tetapi di dalam hidup Daud, selama hidupnya keinginannya untuk menyenangkan Tuhan, dia lakukan. Dia kumpulkan semua perabotan-perabotan, semua perlengkapan untuk membangun Ka'bah, semua dilakukan dengan tulus hati. Mungkin saya berpikir kalau saya mungkin
Kalau dengan roh cinta diri, saya punya roh cinta diri ini, kalau Tuhan sudah bilang anakmu yang akan bangun, James, saya akan pikir, kalau dia mau bangun, dia aja yang bangun, begitu. Kan sering kita begitu ya, di gereja atau di mana saja ya, organisasi. Paling sering, yang paling heboh itu kalau akhir tahun. Saya sering lihat ini di jemaat-jemaat. Di jemaat mana saja. Kalau sudah akhir tahun, mereka buru-buru mau habiskan uang. Karena kenapa? Sudah akan ada ganti pegawai baru. Biar pegawai yang baru itu, biar aja nanti mereka cari duit lagi. Jadi habisin aja uangnya. Karena kita kok tahun ini yang lakukan. Jangankan di dalam gereja juga, di dalam yang lalu saya sempat komunikasi dengan beberapa pegawai juga. Mereka juga memiliki pengalaman yang sama. Jadi kadang-kadang mereka habiskan bensin. Saya bilang, kenapa? Sebenarnya sudah ada budgetnya, Sir. Mereka panggil saya Sir dulu. Sudah ada budgetnya. Sayang kalau nggak dipakai. Jadi, ya karena nggak ada program, kita habisin aja minyaknya. Jadi mereka pakai jalan-jalan kemana, karena itu salah. Jangan walaupun ada budget dan kita memfoya-foyakan hal itu. Ingat, dalam hal ini Daud, dia tahu anaknya yang akan bangun, dia tetap setia mengumpulkan semua itu. Di dalam pekerjaan pun, kalau kita tahu ada orang yang akan melanjutkan pekerjaan kita di tahun mendatang, 2023, ingat, lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan segala sesuatu supaya ketika dia datang, dia tinggal enak kerjanya. Seorang Kristen sejati, dia dipenuhi dengan hati pengorbanan. Dia tidak suka hitung-hitung. Saya yang kerja, saya yang harus nikmati. Saya yang kumpul ini setahun ini, saya yang harus nikmati. Saya habiskan semua. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen dia kumpul semua, dana-dana dia kumpul begitu banyak, begitu dia jabatannya diganti, dengan rela hati, dengan sukacita dia akan berikan. Ini dana untuk kalian masuk di dalam 2023 ini. Saudara lihat, karena demikian roh Daud kepada anaknya Salomo. Dan akhirnya Salomo membangun Ka'bah. Hebatnya, di sini dikatakan, Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon, 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon. Dan ingat, pembangunan Ka'bah ini kurang lebih 7 tahun. Bukan hal yang cepat. Ini lumayan lama. Dan saudara bayangkan, pengeluaran yang akan dia keluarkan untuk memberi makan ribuan Rodi, belum lagi dengan lain-lainnya. Salomo membeli 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Saudara, tukang pahat di pegunungan, dengan kata lain, waktu mereka membangun Ka'bah, mereka tinggal pasang, tidak ada bunyi martil di sana. Karena ini rumah Allah, mereka tidak mau di dalam Ka'bah itu ada keributan. Saya waktu baca ini, saya merenung, dan beberapa komentar yang saya baca, hebat sekali mereka bangun Ka'bah ini. Batu-batu itu sudah disusun sedemikian rupa. Jadi semua ukiran itu mereka lakukan di hutan. Baru datang di gunung setelah dia datang di tempat di mana akan dibangun Ka'bah ini, sudah tidak ada lagi suara martil, suara pahat, suara kapak dan sebagainya. Tidak ada lagi suara besi-besi. Begitu tenang pembangunan Ka'bah ini. Saya waktu baca ini saya kagum. Hebat sekali orang-orang ini. Mereka punya kalkulasi itu tepat. Jadi mereka setelah mereka datang di tempat di mana mereka akan bangun Ka'bah itu, mereka tinggal pasang saja. Tinggal dipasang begitu saja. Ini hebatnya mereka. Makanya dicatat seperti ini. Dia katakan, semua itu mereka lakukan di gunung. Dikatakan di sana,
Mandur selama yang mengapai pekerjaan, yakni 3.300 orang banyaknya yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka melingkis batu yang besar, batu yang mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu-batu pahat. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Memahat di dalam konteks bahasa ini, dia tidak menggunakan bahasa seolah-olah mereka membangun di tempat di mana dia akan dibangun. Tidak. Semua batu, kayu itu mereka sudah atur di pegunungan, tinggal mereka angkat dan mereka tinggal pasang, seperti pasang blok. Jadi tidak ada keributan lagi. Begitu tenang pembangunan Ka'bah itu. Dan ini, karena mengapa? Itu perintah Salomo, dia katakan, Allah itu tenang, damai. Dan mereka berpikir bahwa karena damai, jadi kerja pun damai, tenang. Di sini saya berpikir betapa mereka menghormati dan menghargai Tuhan itu. Ini baru masalah membangun. Kalau kita datang lagi, ketika Salomo mentadbiskan, kita tidak perlu lihat karena ada hal-hal yang penting yang saya ingin tekankan di sini, melihat waktu kita ya. Di pasal 8, ketika dia mentadbiskan tempat ini, dia katakan begini, pada waktu itu raja menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin pokok orang sana, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Sekarang acara itu akan dilaksanakan. Tabut disuruh usung untuk dibawa ke Yerusalem. Dan mereka bawa itu di kemah pertemuan oleh imam-imam. Raja Salomo dan segenap umat Israel sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing. Saudara bisa bayangkan betapa solemn mereka menghadap Allah. Begitu teratur. Demikian Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo untuk dengan hikmat Allah, Salomo bekerja begitu teratur. Umat Tuhan, saya ingin saudara baca di dalam kitab 1 Korintus pasal, ada yang ada Alkitab di rumah ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Tolong baca. 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Baca dari 39. Boleh saya baca? Ya, silakan. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Terima kasih. Di dalam konteks 1 Korintus pasal 14 ini, berbicara mengenai berbagai-bagai karunia. Tapi dalam hal ini Tuhan tidak mau orang yang punya karunia mengajar, dia mengatur orang yang punya karunia bahasa roh. Atau orang yang punya karunia bahasa roh, dia mengatur orang yang punya karunia mengajar. Tuhan itu profesional. Dia mau pengerja-pengerja ini profesional dalam bekerja. Sesuai dengan bidang atau karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Mungkin saudara lihat, saya pendeta James bisa mengajar. Dan saudara berusaha untuk mengatur saya dalam hal mengajar, atau saudara berusaha supaya saudara juga jadi pengajar. Salah begitu. Tuhan tidak mau seperti itu. Dia mau kita mengembangkan karunia yang ada kepada kita sesuai dengan apa yang ada. Yang dia berikan. Job description-nya ada. Kita punya agenda apa yang kita kerjakan. Makanya saya sering latih juga di jemaat saya. Saya
belajar untuk menghargai setiap departemen. Kalau ada departemen lain mengatur departemen yang satu, dan itu kecenderungan setiap manusia. Saudara harus jeli melihat ini. Setiap manusia punya kecenderungan seperti ini. Di kantor saja. Di kantor saja, manajer suka atur tukang pel. Begini cara ngepelnya. Sebenarnya jangan atur dia. Izinkan dia bekerja dengan keahliannya. Dengan apa yang dapat dia lakukan. Mungkin kalau kurang bersih, kita bisa katakan, kurang bersih. Cukup sampai situ. Jangan ajarkan bagaimana supaya dia membersihkan hal itu. Tidak perlu. Karena dia punya ruangnya masing-masing. Saudara lihat, kalau di dalam perkantoran sering juga orang keuangan keuangan suka atur marketing. Marketing suka atur keuangan, suka atur manajer. Ini tidak profesional. Di dalam jemaat pun Tuhan mengajarkan bahwa apa yang Dia berikan itu kamu lakukan dengan segenap hatimu. Jangan atur orang lain. Kalau mungkin tidak puas, kita boleh bilang, saya belum puas dengan pekerjaanmu. Itu dengan sopan. Tapi jangan kita ajarkan dia untuk membuat seperti apa yang kita tahu. Karena belum tentu yang kita tahu itu dia tahu, dan belum tentu apa yang dia tahu kita tahu. Saudara lihat, Tuhan memberikan di dalam konteks ini, keteraturan itu sangat penting. Makanya setiap dalam pembangunan Ka'bah, Tuhan pun di dalam hikmat yang dia berikan kepada Salomo, dia mau Salomo mengatur semua dengan bijaksana. Tukang batu kerja dengan batunya, tukang kayu kerja dengan kayunya, dan semua hal yang dapat dia lakukan dengan kebijaksanaannya. Demikian waktu di jemaat, waktu dia mau tabiskan tempat itu, semua teratur. Ingat, Ratu Sheba, ratu dari tanah Sheba, datang melihat hikmat Salomo, tapi dia katakan, saya bukan hanya melihat hikmat Salomo di sini, tapi saya melihat keteraturannya. Saudara lihat, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan, mereka memiliki prinsip dalam keteraturan yang sempurna. Kita bisa lihat orang itu dekat dengan Tuhan, mudah. Lihat keteraturannya, dilihat kerapihannya. Makanya orang yang kurang dekat dengan Tuhan, kelihatan rumahnya seperti apa. Pasti itu. Tidak ada pernah saya, coba saudara buat observasi, saya sendiri buat observasi. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka rajin. Pada umumnya. Sedangkan penyembah berhala saja, ini penyembah berhala, saudara. Coba pergi ke tempat-tempat mereka yang saking mereka senang dengan Tuhan mereka mau semua di dalam ruang lingkup itu rapi. Karena kenapa? Secara sadar, kesadaran mereka yang paling tinggi, mereka tahu Tuhan ada di sana. Makanya mereka malu di hadapan Tuhan kalau rumah mereka itu amburadul. Malu mereka. Jadi kalau masih ada orang-orang yang kurang teratur, belajar dekat dengan Tuhan, keteraturan itu akan datang. Sederhana. Dan perhatikan di sini, Salomo atur tua-tuanya duduk di mana? Dia yang atur semua. Dan di sana berdiri dengan dia di hadapan tabut itu, para tua-tua ini. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan dua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus. Saudara perhatikan betapa teraturnya, sedangkan mau bawa itu tabut. Tempat itu, bayangkan saudara,
Salomo buat ada 2 malaikat besar yang menudungi. Dia sengaja buat itu untuk meletakkan di tengah tempat patung malaikat itu, tabut itu. Dan menurut catatan ini, lebar dari panjangnya tabut itu tepat kena di ujung kedua patung malaikat ini. Saya berpikir betapa hebatnya mereka. Mereka punya perhitungan tepat, keteraturannya tepat. Tidak ada yang meleset. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa dalamnya Gunung Horeb. Dan saudara, imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Bayangkan saudara. Mereka tidak dapat tahan berdiri karena awan yang menudungi tabut itu. Hadirat Allah di sana. Dan pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Sebenarnya umat Tuhan yang saya cintai, waktu Salomo doakan ini, dan Tuhan menjawab doa ini, kita boleh bandingkan pasal ini dengan kitab 2 Tawarik pasal 5. Buka dengan saya dalam kitab Tawarik pasal 5. Saudara boleh hubungkan ayat-ayat ini karena cerita-ceritanya ini seperti sinoptik. Jadi kitab Tawarik bentuknya sinoptik. Di dalam kitab Tawarik ini 2 Tawarik pasal 5. Di sana dinyatakan sama persis dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Raja-Raja ini. Keteraturannya yang ditekankan. Hanya satu yang saya mau katakan di sini. Waktu Salomo katakan, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Dan Tuhan di dalam doa permohonan Salomo di pasal 8, Tuhan sementara di pasal 9, lihat pernyataan Tuhan untuk menjawab doa Salomo di pasal 9 ini. Firman Tuhan kepadanya, ayat 3. Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan itu untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Ingat, Tuhan bilang bukan aku tinggal di situ. Namaku tinggal di situ. Ingat dalam 10 hukum Tuhan katakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ketika Yesus katakan aku adalah firman, firman yang tinggal dalam hatimu. Dan firman itu adalah karakter Allah. Di dalam Alkitab selalu saya katakan ini, dan saudara jangan pernah lupa. Alkitab kalau berbicara mengenai nama, itu berbicara mengenai karakter. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Salomo, aku telah menjawab doamu, di mana namaku akan tinggal di situ. Baik di Ka'bah ini maupun di gereja, nama Tuhan ada di sana, saudara. Yang orang sorot di gereja itu karakter umat. Bukan indahnya gerejamu, tetapi bagaimana karakter Kristus engkau hidupkan di sana. Itu maksud. Nama Tuhan tinggal di situ. Kalau kita berdoa, Tuhan, kiranya hadirat-Mu bersama dengan kami. Ingat, hadirat Allah menyatakan kemuliaan namanya. Dan di dalam jemaat, nama Tuhan dimuliakan oleh tetangga-tetangga saudara, atau nama Tuhan dihina oleh tetangga-tetangga saudara. Itu tergantung dari tabiat dan karaktermu sebagai umat yang tinggal di jemaat itu. Amin.
Jelas sekali ini. Makanya Tuhan katakan, sekarang aku sudah menjawab doamu, supaya namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Sebenarnya, seandainya doa Salomo ini dan jawaban Tuhan ini tetap terjaga sampai hari ini, seluruh bangsa di bumi akan memuliakan Allah Israel. Pasti itu. Nama Allah akan terkenal. Bukan masalah nama saja seperti nama James. Bukan. Tapi karakter Allah itu akan lebih jelas. Sekarang karakter Allah seperti takabur. Karena mengapa? Beberapa ajaran sudah masuk. Ajaran-ajaran ateis. Orang-orang yang tidak kenal Allah. Paganism. Dan sebagainya. Penyembah-penyembah berhala. Bangsa-bangsa kafir yang menyembah Allah-Allah palsu. Di dalam falsafah-falsafah berpikir mereka mempengaruhi umat ini. Sampai akhirnya nama Tuhan tidak bertahan di sana. Di Yerusalem. Alhasil, kota itu harus dibinasakan. Karena nama Allah tidak ada lagi di situ. Di dalam cerita ini, waktu Salomo mengangkat doa, coba perhatikan doa Salomo di sini. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu." Saya senang dengan ungkapan Salomo. Saya tidak akan baca ini semua, saudara boleh baca sendiri. Tetapi ungkapan-ungkapannya seperti ini. Apabila umat Tuhan melanggar dan mereka datang ke rumah ini untuk bertobat. Coba bandingkan ayat ini, pasal ini. Tolong baca dalam 2 Samuel. Pasal 23. Tunggu, bukan. Maksud saya bukan 2 Samuel. 2 Tawarik. 2 Tawarik. Pasalnya 2 Tawarik pasal 6. 2 Tawarik pasal 6, ada yang punya Alkitab boleh tolong baca juga. 2 Tawarik pasal 6 ayat 4. Tapi saya mau ambil doanya saja. 2 Tawarik pasal 6 ayat, saya hanya ambil satu saja ya. Karena doa ini yang paling saya senang. Di dalam cara dia berdoa kepada Tuhan. Coba baca dari pasal 6, 2 Tawarik pasal 6, ayat 18 dan 19. Atau ayat 22 saja. Sebenarnya dari pasal 18 sampai 22. Boleh tolong baca. Ayat 18 sampai 22 saja. Supaya kita lebih enak melihat. Saya mau ambil dia punya susunan doa sehubungan dengan cara dia berdoa. Silakan baca. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Terima kasih.
Lanjut. Sampai 22. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu itu, hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari sorga, dan apabila engkau mendengarkannya, maka engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah di depan mezbahmu di dalam rumah ini. Ayat 23 sekarang. Maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Amin. Kalau kita baca, terima kasih Bu Rima. Kalau kita baca keseluruhan doa Salomo ini, dia minta supaya rumah yang diberkati ini, di mana kedamaian itu dapat diperoleh. Malah di ayat 26, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba. Saudara, di dalam cara doa Salomo ini, dia doa dengan segala kerendahan untuk umat. Ingat, fokus doa Salomo untuk umat, bukan untuk dirinya. Sedangkan dia waktu minta doa di dalam, bukan hikmat yang dia minta supaya dia memiliki kemampuan untuk dapat mengatur bangsa besar ini. Itu doa Salomo. Jadi dia penuh dengan pengorbanan untuk umat, dan Tuhan sangat mendengar doa ini untuk umat. Lebih sering kita mendoakan umat Tuhan, lebih banyak berkat-berkat yang Tuhan turunkan kepada kita. Dan perhatikan objek doa Salomo. Dia menginginkan supaya rumah di mana itu ditabiskan, di sana akan ada kedamaian, menjadi sentral perdamaian antara Allah dan manusia. Ini doa Salomo untuk rumah itu. Untuk Ka'bah Yerusalem. Ingat waktu Yesus katakan, rombak Ka'bah ini dalam 3 hari saya membangunnya. Dan di dalam konsep ini Yesus merujuk dirinya sebagai Ka'bah. Sebagaimana doa Salomo, rumah ini menjadi sentral perdamaian antara Allah dan manusia. Kalau mereka berdosa dan mereka datang di rumah ini dan minta ampun kepadamu, engkau mendengarkannya. Dengan kata lain, seolah-olah kalau dia minta ampun di luar rumah ini, dia tidak diampuni. Seolah-olah kan begitu doanya kan. Tetapi di dalam konsep Salomo di dalam doanya ini, dia sementara merujuk kepada makna utama dari rumah Allah itu, yaitu Yesus. Sebagai Ka'bah yang hidup, yang menjadi perantara pendamaian antara Bapa dengan manusia. Tidak ada orang yang dapat bertobat di luar Yesus. Saudara lihat itu? Itu konsep doa Salomo, itu di bawah tuntunan Roh Kudus, makanya itu dicatat. Tapi konsep teologianya jelas, dia merujuk kepada Yesus. Di mana semua doa-doa yang diserahkan di dalam atas nama Ka'bah itu akan diterima. Dan Yesus katakan, aku adalah Ka'bah itu. Doa itu akan diterima. Dan cara di dalam Salomo berdoa, dia bukan hanya berdoa dengan tangan di atas. Di dalam kisah ini, Salomo
di hadapan mezbah itu, mereka semua bertelut. Malah di dalam pasal 8 1 Raja-Raja, semua imam-imam tidak tahan berdiri dan mereka semua tengkurap, bertelut sambil kepalanya sandar di tanah, merasa ketidaklayakan mereka. Ada satu ungkapan di sini saya senang, komentar sehubungan dengan kondisi ketika Salomo dan orang-orang ini berdoa. Dia katakan begini, ketika kemuliaan Allah itu turun, dia komentari seperti ini. Baik dalam kebaktian umum atau pribadi, hendaklah kita tunduk dan berlutut di hadapan Allah pada waktu kita menyampaikan permohonan kita kepadanya. Di dalam Lukas 22 ayat 41, berlutut dan berdoa. Dalam Kisah 9 ayat 40, mereka berlutut dan berdoa. Sebenarnya ini ada ekspresi sujud. Ekspresi, bukan saya ajak supaya saudara-saudara kalau di gereja mari kita bertelut semua, bukan itu. Tetapi yang ditekankan di dalam bahasa ini, dia katakan seperti ini. Penghormatan yang sejati kepada Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan suatu kesadaran akan hadiratnya. Banyak orang di hadapan Tuhan seperti tidak hormat lagi. Makanya mereka tidak pernah kerohanian mereka itu bertumbuh. Bertahun-tahun menjadi Kristen, hidup mereka seperti itu, biasa-biasa saja. Karena mengapa? Hal sepele yang dianggap sepele, berdoa di hadapan Tuhan tidak ada sikap hormat atau suatu perasaan yang diilhami dengan rasa hormat atau merasa bagaimana Allah di dalam kebesarannya yang layak kita hormati. Seringkali kita merasa bahwa Allah itu kan teman. Kita enteng berdoa dengan dia. Berdoa pun seperti dikejar anjing. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Mari kita ikut. Amin. Tidak ada rasa hormat sedikit pun. Saya bertanya, apakah doa itu didengar? Sebagai orang Kristen, saya tidak berbicara mengenai orang yang belum tahu kekristenan, yang belum mengenal Allah. Ingat, belajar Alkitab kita adalah belajar mengenal karakter Allah. Mungkin dulu saudara belum mengenal karakter Allah seperti itu, tapi sesudah ini kita belajar seperti ini. Di dalam pengalaman Salomo waktu dia menyampaikan doanya, itu dengan penuh hormat dan rasa tegun, dengan dia menyerap kebesaran ilahi dalam jiwanya. Demikian orang-orang di dalam perbaktian yang solemn. Hati mereka akan diilhami dengan suatu perasaan kebesaran ilahi. Dengan kesadaran terhadap yang tidak tampak ini, setiap hati harus memperoleh kesan yang sangat mendalam. Saat dan tempat berdoa itu kudus. Perhatikan, waktu kita berdoa, entah kita di mobil atau di mana saja, ingat tempat itu, tempat di mana kita memanggil hadirat Allah, nama Allah sementara dikumandangkan, makanya itu harus kita hormati. Walaupun kita berdoa di mobil dengan mata terbuka, memandang langit, tetapi berusaha di dalam konsentrasi yang penuh, bahwa saudara sementara berbicara kepada Khalik alam semesta, pencipta alam semesta, yang kebesarannya tidak dapat terukur. Jangan menilai Allah sebagai manusia biasa. Walaupun Yesus Allah kita adalah pernah menjadi manusia biasa. Tetapi ingat, dia menjadi manusia waktu dia di atas bumi ini, supaya dia menjadi contoh yang baik di dalam penyembahan kepada Bapaknya. Tapi ketika dia di sorga, saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
sebagai Tuhan Khalik alam semesta. Malaikat dalam kekudusan menutupi wajah mereka dan sujud menyembah di kaki Kristus. Dan kita di dalam keberdosaan dengan sombongnya menyatakan Yesus sahabat dan saudara kita, sehingga kehormatan itu tidak ada. Bertobat, saudara. Kelumpuhan orang Kristen di akhir zaman, mereka tidak lagi menghormati Allah mereka. Malah yang lebih buruk, sementara orang berdoa, difoto, cek, di syuting. Umat Tuhan yang saya cintai. Saya sering lihat, mau di acara pesta, ada doa, maupun di gereja, di mana saja. Saudara hadir di gereja, apalagi kalau itu ada event-event tertentu. Mereka sementara menghadap dengan hati yang penuh hormat di hadapan Tuhan. Orang ini datang memotret mereka yang sementara berdoa. Saudara bayangkan kalau malaikat ada di samping, bagaimana dia cara menatap saudara? Amin. Waktu saudara potret orang sementara berdoa, seandainya Tuhan membuka matamu dan melihat bagaimana malaikat sementara memandangmu, atau Yesus sementara memandangmu, betapa malunya engkau. Karena ketidakhormatanmu kepada Khalik itu. Kalau masih ada seperti ini di antara kita, umat-umat Tuhan, bertobat. Pelajaran Salomo di dalam berdoa ini, awal kisah ketika dia dekat dengan Allah. Bayangkan sampai kabut turun, karena Tuhan menghargai dan menghormati doanya. Dan api menyambar dari langit untuk memakan setiap korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Betapa doa Salomo sangat didengar oleh Allah. Karena dia datang kepada Tuhan dengan segala hormat dan pujian. Demikian umat-umat Tuhan di akhir zaman. Yang Tuhan tuntut dari kita adalah bagaimana kita menghormati dia di depan umum. Kalau saudara masuk di dalam rumah, di dalam ruanganmu dan tutup pintu sebagaimana ungkapan Yesus, berbicaralah kepada Allah sebagai seorang sahabat dengan segala kemauanmu. Bicara kepada dia, lepas hatimu. Tapi jangan lakukan hal yang sama ketika engkau berdoa di depan umum. Karena sikap kita berdoa itu menentukan apakah Allah itu dihormati atau Allah itu diinjak. Dari cara kita berdoa. Adakah rasa hormat di sana? Jangan sampai saudara-saudara kita yang di sebelah, yang masih lebih dihargai Tuhan daripada kita, umat Tuhan sendiri. Karena hanya masalah sikap berdoa untuk menghormati dia. Jadi dalam konteks ini bukan masalah harus bertelut atau harus berdiri. Tidak. Bagaimana posisi hormat? Kalau engkau berdiri, bagaimana cara berdirimu? Di hadapan Khalik alam semesta. Kalau engkau bertelut, bagaimana cara engkau bertelut? Di hadapan Khalik alam semesta. Itu menjadi tanda rasa hormatmu di hadapan Tuhan. Allah bukan gila hormat. Ingat baik-baik saudara-saudara. Tuhan kita bukan satu oknum yang gila hormat. Tetapi hormat, kehormatan, pujian itu hanya baginya. Dia layak memperolehnya karena dia menciptakan kita dalam cintanya. Cinta yang tidak terbatas. Sampai dia mau mati di salib. Dan kita menghormati dia seperti itu. Apakah dengan demikian kita membalas kebaikannya? Tunjukkan kepada orang lain bahwa dia sudah bersahabat dengan kita dan kita enteng dengan dia. Tidak demikian. Di dalam penyembahan, waktu diadakan Salomo di hadapan Mezbah, dia datang dengan segala kehormatannya. Dia datang dengan segala kerendahannya. Dia menghormati Allahnya, sehingga Allah sendiri dihormati. Demikian Tuhan katakan, apabila engkau menghormati aku akan menghormati engkau. Apabila aku diakui di hadapan manusia, aku akan mengakui engkau di hadapan Bapa. Karena demikian Tuhan sifatnya. Kita harus mengenal karakter Allah. Kalau kita tidak dihargai orang lain lagi, itu sebagai satu tanda kita tidak pernah menghargai Allah.
Semakin kita menghargai Allah kita, semakin rumus. Kan Tuhan bilang, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah siklus yang Tuhan nyatakan. Kalau kita hormat Tuhan, kita juga pasti akan bisa menghormati manusia. Demikian kalau Tuhan sampai menghormati kita, manusia pun akan menghormati kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau dihormati, dihargai oleh anak-anak kita mau dihargai oleh orang tua, kita mau dihargai oleh kerabat, kita mau dihargai oleh cucu-cucu kita, lebih dahulu hargai Tuhan, hormati Tuhan di dalam segala ketekunanmu. Maka Tuhan akan membalaskannya kepadamu sesuai dengan perbuatanmu. Anak-anak cucu-cucumu akan menghormati dan menghargaimu sebagaimana engkau menghargai Allah. Demikian pelajaran ini yang Tuhan nyatakan dalam cerita bagaimana Salomo menghargai Allah. Ketika dia membangun Ka'bah Tuhan dengan segala hormat, dari bangunan sampai pentabisan, penuh dengan rasa hormat. Bayangkan saya dapat catatan, saya heran, bisa. Karena saya kutip dari ungkapan tadi, sehubungan dengan mereka sudah membangun semua itu di hutan, jadi tinggal pasang bloknya. Saya berpikir, hebat sekali ya. Betapa teraturnya mereka buat semuanya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mengadakan penyembahan di hadapan Tuhan? Tanpa keteraturan. Itu sementara kita nyatakan Allah kita tidak pernah dihormati. Kiranya pelajaran ini boleh membawa hati dan pikiran kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita boleh lebih belajar menghargai Tuhan, menghormati Dia. Dengan segenap hati yang terangkat. Dan menghargai segala perbuatan yang Dia berikan kepada kita. Karunia-karunia apapun itu. Hargai itu untuk kemuliaan-Nya. Karena Allah adalah Allah yang beraturan. Sebagaimana yang sudah dicontohkan para nabi, para raja di dalam zaman perjanjian lama. Kiranya nama Yesus dimuliakan. Saya berdoa Yesus. Amin. Ada pertanyaan, tambahan, atau sanggahan, saya persilakan. Sehubungan dengan pelajaran kita malam hari ini. Ada pertanyaan, tanggapan, sanggahan, dipersilakan. Saya lihat di sini ada saudari Tania, Henjan Langitan, Ibu ya. Selamat datang. Tuhan berkati. Ya, Pak Pendeta, terima kasih untuk pelajarannya hari ini. Amin, Ibu Tania. Semoga kita dapat inspirasi ya untuk kebesaran Tuhan. Ibu Sondang Sianipar juga, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Selamat malam, Pendeta. Ya, selamat malam, Tante. Pendeta, saya menanya ya soal mengenai doa. Iya. Tadi kan Pendeta bilang kalau bisa, saya terusik juga dengan kadang-kadang ada memang foto, orang foto dalam keadaan berdoa gitu ya. Pertanyaan saya seperti ini, Pendeta. Kadang-kadang kan kayak seperti doa syafaat dan yang lain-lain. Pada waktu berdoa itu, apakah kita hanya mendengarkan doa dan kita hanya amin-aminkan saja? Atau kita juga bisa bersama-sama berdoa? Nah, pada saat kalau kita berdoa juga dalam hati kita, berarti kita kan kurang konsentrasi mendengarkan doa yang dibawakan itu. Jadi sebaiknya yang mana yang baik, Pendeta? Itu aja Terima kasih, pertanyaan. Tante Audrey. Puji Tuhan ya. Iya, terima kasih. Di dalam doa, kalau nama doa syafaat, sama dengan doa Salomo ini.
Waktu dia berdoa menghadapkan semua doa-doanya kepada Allah. Itu namanya syafaat, itu adalah doa perwakilan. Jadi orang-orang yang mendengar seperti ibarat kalau kita menghadap presiden, ya, ada juru bicaranya. Betul tidak? Kalau kita menghadap presiden, ada juru bicara. Nah, apakah sopan kalau semua berbicara? Itu sederhana aja kita berpikir. Jadi sebenarnya yang lain itu yang mendengar, dia harus turut mengaminkan setiap doa yang disampaikan oleh perwakilan ini dalam syafaat itu. Jangan juga kita berdoa dengan keegoisan kita. Mungkin kita juga di dalam keadaan susah, ya, contoh. Saya juga sementara pergumulan. Dan begitu hadir di gereja ada doa syafaat. Doa syafaat ini mewakili seluruh umat, hati seluruh umat, doa-doa umat. Sementara doa syafaat ini naik, saudara juga dengan keegoisan, supaya Tuhan dengar juga doa saudara sendiri. Kalau saudara lagi susah. Sementara Alkitab katakan Allah itu beraturan. Apakah sopan kita berbicara demikian? Makanya saya senang tadi di dalam komentar teologia ini, saya coba baca tadi, dia bilang, orang yang datang berdoa kepada Tuhan, itu terserap dalam hati mereka kebesaran ilahi. Nah, kalau dia sudah terserap kebesaran ilahi dalam jiwanya, saya berpikir, doa yang akan dia sampaikan atau posisi dia ketika dia akan berdoa, dia sudah taklukkan segenap pikirannya kepada satu objek doa syafaat itu. Secara sadar kita harus seperti itu. Jadi ada lebih baik kalau kita tidak berdoa lain-lain lagi, tapi kita turut mengaminkan, mempercayakan doa yang sudah disampaikan oleh juru syafaat yang saudara sudah pilih. Entah itu di gereja. Kalau saudara mau punya sendiri, boleh buat di rumah. Makanya di dalam konsep ibadah di rumah dengan yang ada di gereja itu berbeda. Konsep kita berdoa kepada Tuhan di rumah dan di gereja itu berbeda. Karena di gereja itu ada banyak latar belakang pikiran di situ. Ada latar belakang kesukuan di situ, budaya di situ, bahasa dan mungkin perilaku di situ. Berbeda. Makanya kita harus tarik satu tujuan, satu objek, supaya semua seragam di dalam penyembahan itu. Namun kalau kita sudah tidak lagi menghormati Tuhan, itu paling bahaya. Makanya Tuhan katakan tadi, bukan secara fisik dia hadir di situ, tetapi namanya yang ada di sana. Nama itu bergantung di dalam karakter kita sebagai umat yang ada di jemaat itu. Jadi itu Tante Audrey yang bisa saya jawab, apakah boleh kita berdoa bersama-sama oleh syafaat? Saya pikir bukan masalah boleh atau tidak, tetapi kesadaran kita di dalam kekudusan itu, di dalam doa dan penyembahan itu. Entah kita mau supaya kita juga didengar, atau kita hargai orang yang sementara mengangkat syafaat itu bagi orang lain. Jadi tergantung dari kita, di mana penilaian kita. Maksudnya pendeta, kita nggak keluarin suara, maksudnya, tapi Iya, kita kan sambil aminkan, tapi kita juga ada pada saat yang sama mungkin kita, oh ya Tuhan, kita juga punya. Jadi sebaiknya tidak ya pendeta kalau dalam doa syafaat. Ada baiknya sih. Oh baik. Karena ibaratnya begini Tante, bukan masalah kita suara keluar, tidak. Kalau suara pun lebih buruk lagi kan, mengganggu yang lain. Tetapi Allah itu Allah yang fokus. Saya tidak mengajak saudara supaya ikut apa yang, tapi ini cara berpikir yang ketika hati kita terangkat, kita berbicara dalam hati, itu adalah suara seruan nyaring di hadapan tahta Allah. Hanya hati kita yang bicara, itu nyaring di hadapan Tuhan. Betul. Saudara bayangkan kalau satu umat ada 100 orang, dan ada satu orang yang sementara berdoa di depan, terus semua orang berdoa dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Tidak lagi syafaat namanya ini. Jadi kekacauan.
Ibarat kita menghadap presiden, sudah ada juru bicara, tetapi akhirnya 100 orang yang ikut di belakang saya turut bicara semua. Saudara bayangkan bagaimana sikap presiden kalau menyambut manusia-manusia seperti ini. Yang kita butuhkan, makanya tadi di dalam tulisan ini, komentar tadi, saya senang dia katakan, kita menghadap Tuhan dengan segala hormat, yang hati itu diinspirasikan. Jadi kita bisa mengerti hati yang diinspirasikan itu seperti apa. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Ketika orang sementara menyampaikan syafaatnya, apakah saya sopan untuk membawa doaku sendiri di tengah-tengah syafaat itu? Atau saya turut mengaminkan, mewakilkan semua ungkapan hati saya kepada juru syafaat ini. Kita bisa pertimbangkan di situ. Dan Allah sangat menghargai setiap pertimbangan kita yang benar. Allah sangat menghargai. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Tante Audrey. Terima kasih. Itu yang bisa saya pahami ya. Pendeta, Kami Randa, silakan Kami Randa. mau nanya dong tadi mengenai sikap ya. Kan pada saat kita ke gereja itu kan kita duduk menghadap, apa istilahnya menghadap mesbah gitu ya. Mesbah Allah ya. Tapi seringkali misalnya waktu kita doa syafaat gitu kan. Ini saya suka tegur anak saya sih, jadi saya pengen tahu juga. Karena begitu doa syafaat bertelut, anak saya tuh membelakangi mesbah gitu ya. Jadi lebih bertelutnya ke tempat duduk gitu. Jadi membelakangi gitu, memunggungi. Sementara saya nggak tahu ya ini benar apa nggak, makanya mau nanya gitu. Saya cuma bilang waktu kita duduk aja ngadepnya kan ke depan gitu kan. Kenapa waktu kamu bertelut ngadepnya ke belakang gitu? Itu matter nggak sih pendeta? Maksudnya ya saya sih bilang sama mereka ya itu juga part of sikap gitu. Apa itu juga atau itu nggak apa-apa lah gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Miranda. Ketepatan di gereja itu untuk aturan sikap itu tidak ditekankan ya. Tapi yang ditekankan itu bagaimana kalau bertelut semua bertelut. Tidak harus menghadap mana. Karena kita juga gereja saat ini kan sudah tidak memiliki pemahaman Ka'bah, di mana mimbar itu sebagai mesbah. Kita sudah tidak punya mesbah lagi sekarang. Konsep atau konteks mesbah itu sudah selesai di kayu salib. Tapi sekarang itu kita datang kepada Immanuel Rajani. Namun sekarang pun kalau di gereja, kalau kita bisa atur semua menghadap ke depan, itu tidak masalah sebenarnya. Tapi selama itu tidak menjadi aturan, saya pikir juga itu tidak menjadi masalah untuk orang-orang yang mencari kenyamanan di dalam posisi berdoa. Ada orang kalau dia, apalagi orang-orang yang sudah tua ya, mereka sudah tidak kuat untuk bertelut terlalu lama, apalagi bertelut tanpa sandaran. Yang mereka lakukan, mereka pasti nyandar di tempat duduk kursi itu. Tuhan mengerti itu. Jadi tidak menjadi satu barometer bagaimana kita harus. Tapi kembali kepada pribadi, bagaimana kita menghormati Tuhan dengan tidak memandang satu hal yang bukan jadi satu barometer untuk. Intinya kita bagaimana kita datang kepada Dia dengan posisi-posisi yang teratur. Jadi kalau mereka bilang, mari kita semua bertelut, bertelutlah kita semua. Mari kita semua berdiri, berdirilah kita semua. Kecuali mereka katakan, kita bertelut dan semua menghadap ke depan. Kita tidak boleh melawan, ikuti itu. Tapi selama itu tidak menjadi aturan, kita tidak perlu atur itu. Puji Tuhan anak-anak kita masih bisa berdoa. Bagaimana kalau dia karena bosan terus dia lari keluar? Ya kan, itu contoh saja. Jadi itulah Kami Randa yang bisa saya jawab. Jadi itu nggak jadi barometer sih kalau untuk itu. Okay. Tapi kalau dia sudah menjadi aturan, itu sudah jadi barometer. Harus. Kalau sudah jadi aturan. Mungkin Makanya bukan gereja mesbah kita altar kali ya maksudnya.
Iya, konsep Maksudnya altar. altar, Kita bukan sudah tidak mesbah, memiliki oke. konsep altar. Oke. Soalnya kalau biasanya memang kalau udah ngadepnya ke belakang, suka ngobrol. Nah, itu kan berarti baliknya ke sikap ya. Kalau udah Iya. ngadep depan kan secara psikologis, aduh kan ada pendeta. Maksudnya ini, tapi oke kalau gitu. Jadi ikut aturan setempat. Thank you, pendeta. Makasih Kamila. Intinya fokus mereka ke Tuhan, itu yang kita mau tarik. Kalau sampai ngobrol, janganlah. Ada lebih bagus kita ajak ke belakang, hadap depan. Jadi bijak-bijak kita untuk membawa anak-anak kita, bagaimana mereka menghormati Tuhan. Itu dulu yang kita lakukan. Kalau saya dulu masih anak-anak, saya ingat waktu saya ikut sekolah minggu ya. Di sekolah minggu, guru sekolah minggu saya sering, dia nggak berdoa, dia buka mata. Kalau dia lihat kita buka mata, tangannya langsung begini. Saya mau centil lah. Jadi saya, iya ya takut. Akhirnya ya, jadi kebiasaan. Saya rasa aneh kalau buka mata, contoh ya. Selama bertahun-tahun akhirnya, karena dari guru sekolah minggu udah ajarkan begitu dulu. Waktu saya masih dulu masih anak-anak ya, sering ikut sekolah minggu. Begitulah, yang penting ada kemauan dulu kita datang sama Tuhan. Tapi tidak berbentuk paksaan, karena Allah tidak mau paksaan. Sifat Tuhan itu dia mau datang dengan kerelaan. Dengan hati yang terbuka, itu maunya Tuhan. Karena itu sifat dia. Kalau kita belajar dalam buah-buah roh, demikian Tuhan itu. Baik, terima kasih Kak Miranda untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Di sini saya lihat juga ada Pak Puji Pranoto. Kalau mau bertanya silakan. Ibu Tania juga, kalau bertanya silakan. Atau tambahan, silakan. Kita masih banyak waktu di sini. Ibu Melva, silakan Ibu Melva. Ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan? Shalom pendeta, ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan pembangunan Ka'bah ya. Kalau dalam hal ini sekarang pembangunan gereja berarti ya pendeta ya. Iya Kak Marlin. Kita sering dengar kalau mengenai pembangunan gereja katanya, waduh kalau ada pembangunan gereja atau ada renovasi pasti ada pertentangan ya, seperti itu ya. Padahal kan tadi kita belajarnya kenapa bukan Daud yang membangun Ka'bah tetapi Raja Salomo, karena Daud itu banyak masalah gitu kan. Nah sekarang kalau terjadinya adalah permasalahannya bukan di awal pembangunan tetapi di pertengahan sedang membangun gitu ya. Nah baru ada permasalahan yang terjadi, apakah pembangunan gereja itu diteruskan atau tidak, atau bagaimana nih pendeta sebaiknya? Terima kasih Kak Marlin. Kalau kita tarik dari prinsip yang sudah kita pelajari tadi ya, kenapa Daud nggak boleh bangun Ka'bah itu? Karena dia punya banyak masalah. Itu catatan yang Salomo katakan kepada Hiram. Sama dengan saya contohkan tadi, kalau kita punya masalah di rumah, jangan ke kantor. Karena pasti itu rusak. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau di dalam tengah jalan, terus ada masalah? Apa yang kita mau buat? Kalau kita kembali kepada prinsip, mending berhentikan. Kalau kita kembali di dalam prinsip konsep tadi ya, pembangunan seperti mending berhentikan dulu. Sampai betul-betul umat itu berdamai. Karena buat apa melakukan pekerjaan Tuhan yang ada di tengah umat, namun umat itu sendiri yang tidak mendukung pekerjaan itu. Satu hal lagi, ingat di zaman perjanjian lama,
Ka'bah itu mereka masih punya konsep yang kita kenal dengan sanctuary center. Jadi semua keselamatan itu berfokus di Ka'bah. Tapi sekarang kita sudah bukan sanctuary center lagi, tapi sudah menjadi Christ center. Kristus sebagai pusat. Jadi untuk bangunan gereja yang kita punya sekarang ini, jangan kita bilang itu Ka'bah. Beda. Kalau saya kembali di dalam konsep perjanjian lama, ada Ka'bah, ada sinagog. Saudara tahu sinagog ini adalah bangunan-bangunan kecil yang dibangun di sekitar Ka'bah untuk pusat pelatihan-pelatihan anak Israel. Di sana mereka istilahnya mengaji, ya. Di sana mereka itu dilatih bagaimana cara Bible study, mereka di sana dilatih bagaimana mengajar, berkhotbah. Disitulah sinagog itu. Tapi kalau di Ka'bah, itu adalah pusat perbaktian yang di mana tempat itu menjadi sentral pendamaian antara Allah dan manusia. Perhatikan kata yang saya gunakan, sentral pendamaian. Sekarang sentral pendamaian kita bukan lagi di Ka'bah. Sejak Yesus rujuk dirinya itu sebagai sentral, menggantikan Ka'bah itu, sentral kita kepada Kristus saat ini. Jadi, kalau Yesus sebagai sentral, buat apa bangunan gereja? Ya kan? Berarti bangunan gereja itu tidak lain tidak bukan lagi sebagai Ka'bah, tetapi bangunan gereja itu sebagai sinagog, pusat pelatihan untuk anak-anak Kristen. Yang menjadi masalah kalau masih ada konsep gereja itu sebagai Ka'bah. Itu jadi masalah. Yang akhirnya yang boleh pegang mimbar adalah orang-orang yang sudah diurapi. Hanya mereka lah yang boleh berkhotbah. Kita kembali lagi di zaman. Kalau sudah begitu konsepnya, kita seperti kembali di zaman kegelapan, Dark of Ages. Ketika gereja menguasai, yang boleh naik di mimbar itu hanya pendeta-pendeta, kepala sekolah. Kalau rakyat jelata, kaum awam tidak boleh. Karena mengapa? Mimbar itu kudus dan Alkitab itu sakral dan tidak boleh sembarang dibuka. Sudah bahaya kalau seperti itu, saudara. Kita kembali di zaman Dark of Ages. Makanya untuk saat ini kita pahami bahwa gereja adalah pusat pelatihan. Siapapun boleh kita naikkan untuk berkhotbah. Yang penting dilatih supaya beraturan. Anak-anak pun kita naikkan dia supaya dia boleh berkhotbah dan namun dia dilatih pun. Makanya kembali kepada pertanyaan kemarin tadi, kalau dia dalam pembangunan, saya bukan lagi bilang pembangunan rumah Tuhan, rumah Ka'bah, tapi saya kembalikan kepada rumah sinagog yang walaupun itu kita berikan untuk Tuhan, tapi di sana nama Tuhan akan dipanggil, jangan sampai dalam pembangunan gereja itu jemaat dalam masalah. Selesaikan. Sedangkan tidak membangun gereja, kalau ada masalah harus diselesaikan. Baru itu konsep yang benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Marlin. Tidak Iya, Pendeta. Bisa dapat ya? Iya, bisa dapat. Terima kasih, Pendeta. Sama-sama, Kak Marlin. Tuhan berkati. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan Bapak Pranoto. Bukankah nama Daud lebih besar dari Salomo? Oh iya. Memang Tuhan yang sendiri yang katakan. Sampai semua dikatakan bahwa kamu tidak seperti hambaku Daud, tidak seperti hambaku Daud. Nama Daud seperti lebih besar dari Salomo yang diagungkan. Tapi ingat, walaupun nama Daud itu besar, Tuhan pun tidak izinkan dia membangun Ka'bah. Jadi nama seseorang itu tidak menentukan.
siapa bagaimana menentukan dia layak atau tidak. Jadi itu yang bisa saya jawab, Pak Pranoto. Untuk pertanyaan nama Daud lebih besar. Baik, ada lagi yang lain? Kalau sudah tidak ada, kita akan segera berdoa. Dan saya akan doakan satu persatu, saudara. Kalau ada usulan doa, tolong di chatting. Atau boleh disampaikan secara verbal, buka mic, dan minta usulan doa. Silakan. Selamat malam, Pendeta James.